Baik, tetap bersama Bincang Hari ini dan terima kasih pemirsa. Program ini merupakan program yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Dan tema sore kali ini adalah persiapan integrasi dari Jam Kesda ke BPJS JKN per 1 Januari 2019. Dan pemirsa, ternyata banyak persoalan, banyak PR yang harus dilakukan sebelum nanti akhirnya ada perpindahan semua 100% dari Jam Kesda ke BPJS JKN. Salah satunya adalah masyarakat yang tadi tidak tertib atau karena ada apapun alasannya yang tidak bisa mengangsur dan kemudian kesulitan untuk berobat. Bu Lana, ada solusi, Bu? Per tahun ini, mungkin tepatnya di Februari, khusus pemegang KMS yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan bahwa dulu kadung menjadi peserta mandiri, itu sudah bisa mengakses layanan JKN, artinya sebagai peserta PBI yang APBD dengan membuat surat pernyataan. Sama dengan yang di kondisi yang terjadi di DKI, bahwa urusan hutang yang kemarin itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tetapi sejak Februari 2017 ini, dengan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan melayani, selama dia memegang kartu KMS dan terdaftar sebagai peserta PBI APBD, itu sudah bisa mengakses layanan kesehatan. Artinya tidak ada istilah kayak di perbankan BI checking itu nggak ada ya? Nggak ada, karena kan kita sudah dengan identitas KMS itu kan sudah terverifikasi sebagai penduduk miskin kota begitu. Nah kemudian satu lagi untuk penduduk yang non KMS, yang mungkin sebetulnya sehari-hari mampu, tadi Pak Powi sampaikan, tetapi saat harus membayar sekian anggota keluarga begitu, nah itu bagaimana? Ini yang mekanismenya sedang dipikirkan oleh pemerintah Kota Jogja begitu. Untuk yang non KMS ya. Tapi kalau yang KMS tidak masalah. Jadi sudah bisa akses dengan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan hutang-hutang yang kemarin itu sudah RT, RW, kelurahan, kecamatan. Iya begitu. Nah untuk yang non KMS ini memang yang artinya kan kalau non KMS dia tidak termasuk pasien yang miskin begitu ya, dia mampu sebetulnya. Dan lagi orang yang tidak membayar, macet, itu kan sebetulnya tidak semata-mata dia tidak mampu, Mas Azam. Bisa jadi karena memang tidak mau. Bisa tidak mampu, bisa tidak mau. Atau malas juga ya? Atau malas begitu, karena kemudian berhitung-hitung saya tidak sakit kok harus membayar. Padahal kan konstruksi berpikir kita harusnya tidak seperti itu. Jadi konsep BPJS ini kan yang sehat menolong yang sakit, yang muda menolong yang tua dan sebagainya. Kemudian satu lagi mungkin kelebihan dari program JKN ini adalah berlaku seluruh Indonesia. Artinya kalau Jam Kesda tadi memang dari sisi kemudahan mungkin bagus ya, tetapi itu kan hanya lokal, muatannya lokal. Saat kemudian saya sebagai penduduk Kota Jogja misalkan sedang di Jakarta, saya tidak bisa pakai Jam Kesda begitu. Tapi kalau JKN itu kan sifatnya kan nasional begitu, jadi bisa digunakan dimanapun selama memang kita menempuh prosedur dan persyaratan yang berlaku begitu. Kemudian tadi ada beberapa hal terkait dengan denda. Jadi mulai tahun ini denda yang macet itu sudah tidak ada lagi. Tapi denda ini akan berakibat saat peserta yang bersangkutan itu rawat inap. Nanti akan ada denda sebesar 2% dari tagihan yang dibebankan. Baik, tahan dulu Ibu. Baik, kita akan terhubung dengan Pak Zahrawi di Bantul. Pak Zahrawi, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zahrawi. Terima kasih saya bisa mengikuti interaksi. Yang ingin saya sampaikan dan tekankan, ya alhamdulillah kita di BPJS, apalagi ini judulnya kesiapan integrasi. Tetapi saya melihat bahwa yang lebih penting dari dinas kesehatan adalah bagaimana mentransfer pendidikan kesehatan. Jadi dengan pendidikan holistik, bagaimana mencegah orang untuk tidak mudah kena penyakit dan juga kemudian manja karena punya kartu BPJS. Alhamdulillah saya jadi PNS 33 tahun menggunakan akses hanya sekali bisa melahirkan anak saya. Sekali saja itu. Oleh karena itu saya mending berdoa, ya Allah, walaupun saya ada iuran untuk akses, mending saya tidak sakit. Nah kalau ini kemudian jadi semboyan bagi setiap warga negara betapa sejahteraannya begitu loh. Karena tidak sakit daripada dapat tunjangan atau dapat sumbangan dari BPJS, tapi sakit kan malah lebih ngeri. Mending sehat walaupun
ini ada pengusahaan untuk yang BPJS. Mudah-mudahan ini nanti menjadi dibuka aktif pelayanan tadi, ini justru mengedepankan pendidikan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, semoga dari Yogyakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada atensi, ada dukungan dari warga Bantul untuk kota Yogyakarta. Luar biasa, ya, Pak Jorowi. Betul, yang disampaikan oleh Pak Zahrodi bahwa kalau upaya pengobatan ini kan kita sifatnya kuratif, mengobati yang sudah sakit. Tetapi kalau mengobati yang sudah sakit, kuratif, berapapun biaya ini mesti anggaran akan jebol, anggaran negara, berapapun yang dibutuhkan. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Zahrodi tadi bahwa ada upaya-upaya pendidikan kesehatan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya preventif promotif begitu. Dan dari Kementerian Kesehatan tahun ini lebih menggencarkan lagi kegiatan preventif promotif dengan Germas. Mungkin pernah mendengar gerakan masyarakat sehat begitu ya, dengan membiasakan aktivitas fisik, kemudian makan sayur dan buah begitu. Nah, ini yang dan mungkin juga perilaku-perilaku yang lain. Mohon maaf Pak Foki nih, saya bukan menyindir Pak Foki ya. Termasuk perilaku merokok misalkan begitu ya. Nyusul lah Pak Foki. Merokok ya? Merokok ya? Saya tidak merokok ya Pak. Tidak merokok gitu. Artinya siapapun ya. Karena kalau kita lihat lagi, misalkan kalau kita bicara masalah ekonomi pembiayaan begitu ya. Saat kita bicara misalkan Yun Sewu ini kalau ada pihak-pihak yang kurang berkenan begitu ya. Saat kita bicara pembelian rokok 300.000 satu bulan begitu. Sementara kalau misalkan ya risiko juga tinggi. Kita semua sudah tahu lah sih, kita nggak usah bicara panjang lebar begitu ya. Tetapi saat kemudian kita harus membayar kewajiban sebetulnya ya, karena kita tidak termasuk kriteria masyarakat miskin tadi gitu ya, hanya 25.500 ya. Itu mengapa gitu? Mengapa kemudian merasa tidak mampu begitu? Makanya yang jadi pernyataan, apakah memang betul tidak mampu? Apakah memang tidak mau begitu? Dan satu lagi yang kami selalu sampaikan saat sosialisasi kepada masyarakat yang memang tidak termasuk kriteria warga miskin, saat mendaftar menjadi peserta JKN Mandiri, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah ragu, daftar saja kelas 3. Lebih murah, ya jauh sekali bedanya. Betul. Karena apa? Pelayanan kesehatan yang diberikan baik di fasilitas kesehatan tingkat primer maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu untuk rawat jalan tidak ada perbedaan antara yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Perbedaan itu hanya ada di kelas, hanya di nginap. Nginap pun saat misalkan saya sakit begitu, saya kelas 3 saya sakit, saya mau naik kelas, itu kita bisa begitu, bisa nambah ya untuk iuran kelasnya yang lebih tinggi begitu. Sehingga kami sampaikan nggak usahlah kita memaksakan diri untuk supaya saya gengsi nih BPJS kelas 1 begitu ya. Itu janganlah seperti itu. Yang penting faktanya saja ya. Ya, begitu. Kemudian terkait dengan ketersediaan tempat tidur di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang rumah sakit di PMK 56 2014 itu sudah ada persyaratan bahwa rumah sakit untuk yang pemerintah itu wajib menyediakan 30% tempat tidurnya 30%. Untuk kelas 3. Kemudian yang rumah sakit swasta itu 20%. Nah, sehingga memang tugas kami di Dinas Kesehatan itu juga kami selalu melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, supervisi baik itu kepada puskesmas maupun kepada rumah sakit terkait dengan penyediaan layanan tersebut. Kemudian satu lagi terkait obat-obatan, kita sudah punya sebetulnya acuan yang dinamakan dengan Fornas, Formularium Nasional. Itu sebetulnya yang menjadi patokan. Artinya ini obat apa? Obat yang generik atau yang branding? Lebih kepada generik, Mas. Tetapi kalau kita bicara generik ya, misalkan saya nggak enak juga kalau saya nyebut merek ya. Misalkan paracetamol dengan amol yang lain yang dikeluarkan oleh pabrik obat misalkan, itu kan sebetulnya khasiatnya sama begitu. Hanya kadang-kadang sugestif dari sugestif masyarakat. Saya generik begitu. Ya, bermerek lebih sembuh. Itu kan lebih kepada sugestif. Saya sendiri terus terang Mas dan teman-teman di kesehatan, kita kalau mencari obat itu kita selalu mencari yang generik begitu ya. Karena generik lebih murah karena ada subsidi dari pemerintah. Dan manfaatnya juga sama. Manfaatnya sama. Baik, Mas Puji, tadi sepakat ini kemudian Bu Lana belum menjelaskan anggaran di tahun 2016 atau di 2017 yang mampu difokuskan untuk jam keseda ada berapa rupiah, Mas Awi? Kalau kemarin dianggarkan dari Dewan dan Des 2017 ini sekitar 20 miliar perkembangan. Itu termasuk untuk membayar premi yang 11.000 tadi ditambah untuk klaim jam keseda yang memang jam keseda ini kan masih kita buka untuk 2017
17 ini begitu. Tetapi memang kan mau tidak mau 1 Januari 2019 itu kan sudah harus diakhiri. Hanya terkait kepesertaan. Jadi jam kesedah nanti tetap ada dana untuk membayar premi bagi PBI APBD begitu. Bu Sur, realisasi di tahun 2016 tadi ada sekitar berapa miliar, kemudian realisasinya berapa Ibu? Nah, kalau jam Yang ini kan ada 20 miliar 548 miliar. 16 miliar itu untuk perawatan jasa. Sedangkan 3,5 yaitu untuk itu ya bayar premi dan sebagainya. Jadi ya sebetulnya kalau jam kesedah itu seperti kata Mas Foki tadi universal cover rate itu mengcover semuanya kan. Nah itu mesti ada sisa kalau yang jam kesedah walaupun seluruh kota. Jadi tetap dari tahun walaupun dianggarkan tetap masih sisa ya Bu ya. Jadi tidak pernah kurang, sebetulnya mampu sebetulnya. Jadi sebagiannya per tahun berapa rupiah Ibu? Sekitar berapa Bu? Berapa miliar itu? Berapa Mas Foki? Atau Mas Foki? Ada nggak data? Sekitar 4 ya. Kalau sisanya ya sekitar masih ya. Jadi kan masih sisa. Jadi sebetulnya kan mampu itu. Kalau untuk mengcover penduduk Kota Yogyakarta. Lebih. Baik, ada dana silpa di akhir tahun itu sebesar 4 miliar dari anggaran yang sebetulnya untuk jam kesedah. Gitu. Baik, Bu, tapi kalau kita lihat nanti di tahun 2018 itu akan menyusut atau bertambah kira-kira Ibu? Ya harapan kita tetap kita menganggarkan sampai 2018 sampai berakhirnya tadi ya. Komitmen kita untuk Mas. Baik, idealnya berapa Mas Oji? Angkanya Mas Oji? Kalau kita lihat hitung-hitungan ya selama ini kita ya bertengger di angka 20 itu. Karena kalau terlalu kan tuh BPK kan juga pemeriksaannya. Jadi terlalu sisa terlalu banyak itu kan berarti tidak efisien. Iya. Ini kan kita butuh cadangan. Iya. Oke, Mas Oji, kalau tadi ini sudah ada 20 miliar, kemudian bagaimana kemudian yang akan dilakukan itu mendorong masyarakat pindah ke BPJS atau mempertahankan jam sekedar dulu, kemudian baru nanti pindah semuanya gitu? Ya, kalau kita dari Dewan semangatnya memang harus kita itu tidak membebani masyarakat untuk iuran dalam arti kita masih komitmen untuk jam kesedah itu sampai akhir. Sampai akhir. Nah, pelebuhan. Namun ketika menarik ketika dari Bu Feti disampaikan, idealnya memang undang-undang ketika itu sistemnya sudah online, semuanya bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi kenyataannya kita dari Dewan aja yang sakit di Jakarta. Pengalaman pribadi nih. Karena di situ ada syarat-syarat mungkin gawat daruratnya, kemudian panas harus 30, 40 derajat. Nah ini yang sering membuat itu saja anggota Dewan kesulitan. Nah, paling apalagi yang biasa Bu. Sosialisasi terhadap itu terjadi di teman kita. Baik, tahan dulu. Menarik ini, anggota Dewan saja susah menggunakan kesehatan berbasis online, apalagi sebenarnya masyarakat biasa. Baik, ini tapi tetap semangat. Bagaimana kemudian ada orientasi karena ini sudah aturan undang-undang per 1 Januari 2019 BPJS semuanya, dan kita harus mendorong DPRD dan eksekutif untuk bersama-sama menyukseskan program ini. Baik, tetap bersama Bincang hari ini. Kami kembali sesaat lagi.